Salam, selamat malam, selamat menjelang tahun baru buat kita semua, Jemaat GKI Pamanukan, Warta Jemaat Sabtu 31 Desember 2022. Selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh pengunjung kebaktian ini. Diingatkan kepada jemaat dan pengunjung kebaktian bahwa ibadah yang diselenggarakan Gereja Kristen Indonesia Pamanukan harus memenuhi protokol kesehatan sesuai dengan surat edaran pemerintah dari BPMS GKI. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari memerlukan informasi tentang GKI Pamanukan dan prosedur ibadah Bapak Ibu Saudara-saudari, silakan menghubungi Majelis Jemaat melalui Penatua Jimmy Situmorang. Panggilan beribadah. 1 tahun telah kita lalui, tahun yang penuh dengan suka dan duka. Kini kita berada di penghujung tahun 2022. Marilah kita datang ke hadirat-Nya sambil terus mengingat akan kasih setia Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan dari PKJ. Kasih setia padamu, kasih setia turun, ku nyanyikan kasih setia selamanya. Ku tutur kata jemu, kasih setiamu Tuhan. Ku tutur kata jemu, kasih setiamu turun-temurun, nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Di penghujung tahun yang penuh dengan rasa syukur, marilah kita memusatkan hati dan mendasari ibadah akhir tahun ini dengan keyakinan bahwa Allah Bapa Pencipta langit dan bumi tetap menaungi kita dengan setia dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, Dan beserta saudara juga. silahkan duduk. Sebagai refleksi akhir tahun, kami bersyukur padamu Tuhan ketika Engkau membimbing kami melalui 1 tahun yang sudah kami jalani. Meskipun dengan beban kehidupan di tengah pandemi ini yang begitu berat dan menghimpit kami bersyukur padamu Tuhan ketika Engkau menghibur dan menguatkan kami saat teman, sahabat dan saudara kami harus meninggalkan dunia ini, yang membuat kami merasakan kesedihan dan duka yang mendalam. Kami bersyukur padamu Tuhan ketika Engkau memberikan kesempatan untuk kami boleh berkumpul kembali, bertemu kembali dengan saudara-saudara, bertemu kembali dengan teman dan sahabat kami. Di tengah rasa syukur kami padamu, kami rindu untuk terus berjalan mengiringmu untuk menapaki hari yang baru, tahun yang baru. Maka berikanlah kami hati yang paham akan hikmat-Mu, agar kami taat padamu. Jemaat yang kasih Tuhan, kita menyanyikan NKB 182 bait 1 dan 4, Ku rindu mengiringmu. Katakan maksud
pada saat ini ketika akan menutup tahun 2022 dan menyongsong tahun 2023, kita diajak untuk merefleksikan pengalaman hidup kita bersama hikmat sejati saat ini. Kami mengenang saudara-saudara seiman kita di GKI Pamanukan yang telah menuntaskan pelayanan dan kehidupannya di dunia ini. Mereka yang Tuhan panggil pulang ialah Ibu Melda Susilawati atau Ibu Betik, Bapak Pendeta Emeritus Dahana Amir Saripudin. Jemaat yang kasih Tuhan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 331 siang malam musim tahun. Kami pun bersyukur atas panggilan kepada saudara-saudara kita yang telah menjadi bagian dari anggota Jemaat GKI Pamanukan, yaitu Bapak Ojakma Parulian Lumban Batu, Ibu Melparida Borusimbolon, Bapak Tagor B. Lumban Toruan, Ibu Florida Boru Panjaitan, Saudara Sopar Gunar Lumban Toruan, Ibu Analisa Ginting. Juga pada keluarga-keluarga di mana orang tua yang datang membawa anak-anaknya, yaitu untuk dibaptiskan, Bapak Jakin Alpeter Sitorus dan Ibu Lamro Pandapotan Bor Simanulang sebagai baptis anak, Sergio Jeremia Sitorus. Bapak Pengikutan Sinulingga dan Ibu Analisa Ginting sebagai baptis anak, Sean Jacob Sinulingga. Bapak Yudi Harto dan Ibu Liani baptis anak, Felicia Jocelyn Agustin. Kami tidak mengerti akan apa yang akan terjadi pada hari esok. Namun kami yakin dan percaya kasih setia dan penyertaan-Mu selalu menaungi di sepanjang perjalanan persekutuan ini. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 331 siang malam musim tahun. Sebagai pengakuan di akhir tahun, ya Bapa, kami mengakui di dalam kami menjalankan kehidupan kami sebagai salah satu anggota keluarga.
Kami seringkali melakukan yang mendukakan Engkau. Ya Tuhan, ampuni dan kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Kristus, kami mengakui di dalam kami menjalani kehidupan kami sebagai salah satu anggota gereja, kami seringkali melakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ya Kristus, ampuni dan kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Roh Kudus, kami mengakui di dalam kami menjalankan kehidupan kami sebagai salah satu anggota masyarakat, kami seringkali menyakiti hati sesama kami. Ya Tuhan, ampuni dan kasihanilah kami orang berdosa ini. Terimalah ya Tuhan pengakuan dosa kami, hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami. Demi Kristus Yesus Sang Penebus dosa, kami memohon. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 37, Bila Kurenung Dosaku. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk mendengarkan berita sukacita. Berita sukacita pada penghujung tahun ini diambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 12 sampai 13. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu,
Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Demikianlah berita sukacita dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. PKJ 244 bait 1 dan 2, sejenak aku menoleh. Sejenak aku menoleh pada jalan yang aku tempuh. Kasih Tuhanku beroleh membuatku tertegun. Jalan itu menolehku kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Jemaat persilakan duduk. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di penghujung tahun ini sambil menyambut tahun baru, mari kita berdoa. Tuhan, ketika pada saat ini sejenak kami menoleh perjalanan kehidupan kami di sepanjang tahun 2022 ini, kami tertegun karena di sepanjang perjalanan itu ada banyak hal yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang mewarnai kehidupan kami. Ada suka, ada duka, ada cinta, ada luka, ada kelahiran, ada kematian, bahkan ada pertemuan tetapi juga ada perpisahan. Kami tertegun bahwa di setiap peristiwa yang kami alami itu, kami melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa memegang tangan kami dengan erat, sehingga kami tidak hanyut dalam arus kekhawatiran dan ketakutan yang senantiasa melanda hidupan kami. Oleh karena itu, di tahun 2023 ini yang akan kami bersama-sama masuki, sejenak kami akan merefleksikan pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi di tahun 2022 ini. Di dalam terang hikmat dan Tuhan, kami dapat mengambil hikmat yang baik sehingga di tahun 2023 nanti
kehidupan kami senantiasa dibaharui semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu kami percaya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu pada saat ini, Roh Kudus menolong kami agar kami dapat senantiasa menyadari bahwa Tuhan hadir untuk menyapa dan membaharui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 14. 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 14. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta akan kuberikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita akan membacakan Mazmur 20 dengan berlitani. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan, kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19. Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 19.
Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu itu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari manakah aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan di dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Biar duduk dulu, ya, kehilangan 1% nanti. Ya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat tahun baru belum, ya, belum tahun baru, ya. Selamat menjelang tahun baruan. Ya, ya menjelang juga masih lama, juga masih berapa jam tuh? 4 jam lagi, ya. Kita bersyukur bahwa kita sudah melewati 364 atau 365? Ya, sama hari ini berarti 365 hari perjalanan kehidupan manusia, gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak penggambaran perjalanan kehidupan manusia. Nah, salah satunya adalah menyebut bahwa perjalanan hidup manusia itu seperti seseorang yang sedang membaca buku. Ketekunan memperhatikan halaman demi halaman merupakan upaya menyimak alur dalam buku itu. Memang ada banyak orang yang tidak sabar membaca halaman demi halaman, sehingga kemudian ia melompati halaman-halaman yang mestinya dibaca. Ini ada suara saya juga nih. Demikian juga hidup kita. Hidup kita ibarat membaca buku. Kita tidak tahu apa isi halaman berikutnya bila kita berhenti membaca. Demikian juga pada saat kita melompati halaman-halaman yang mestinya dibaca. Orang-orang yang melompati halaman kehidupan sebenarnya menunjukkan bahwa orang itu tidak siap untuk memenangkan kehidupan. Ia menyerah pada kehidupan yang mestinya harus dilalui. Di penghujung tahun 2022 ini, kita ibarat orang-orang yang sudah membaca halaman-halaman bacaan kita. Jika diibaratkan dalam satu hari satu halaman, maka kita sudah menikmati 365 halaman bacaan kehidupan. Harapan kita tidak tahu apa isi halaman berikutnya. Oleh karena itu, ketika kita tidak tahu masa depan, maka kita perlu memiliki keteguhan iman. Mengapa?
Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang, di halaman kehidupan kita. Keteguhan dalam batin yang menjadikan kita tetap berproses dalam hidup akan dimiliki bila ada hikmat Tuhan di dalam hidup kita. Memiliki hikmat di dalam perjalanan kehidupan ternyata juga menjadi permintaan Raja Salomo ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya melalui mimpi di Gibeon. Di dalam mimpi itu Tuhan berkata kepada Salomo, "Mintalah apa yang akan kau minta dan aku akan memberikannya kepadamu." Kalau misalnya kita membayangkan Tuhan di tempat ini dan Tuhan berkata, "Mintalah apa yang akan kau minta dan aku akan berikan kepadamu." Kita mau minta apa ya? Mau minta apa? Di tahun 2023 nanti. Mintalah apa yang kau minta akan kuberikan. Kira-kira minta apa? Minta jodoh gitu ya. Minta duit yang banyak. Minta apa lagi? Pekerjaan, pendidikan dan kawan-kawan gitu ya. Setiap orang pasti punya ya permintaan yang berbeda-beda. Tetapi Salomo ternyata meminta sesuatu ya. Pada ayat yang ke-9 Salomo berkata, "Berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini?" Permintaan dari Raja Salomo itu tentu bukan tanpa alasan. Saat Salomo dipilih menjadi raja, ia masih muda dan belum berpengalaman. Ia merasa tidak layak, masih muda, kok disuruh mimpin kerajaan yang begitu besar dengan segala perkara-perkara yang rumit di dalamnya. Bagi Raja Salomo itu adalah sebuah tanggung jawab yang besar dan berat bagi seorang raja yang masih muda. Di sini saat saya membuat bahan ini, saya jadi melihat ke diri saya sendiri. Saya masih muda, begitu yang pendeta, jika dibandingkan dengan Pak Amir yang dengan banyak pengalaman, kadang saya juga merasa enggak layak ya. Apalagi ketika harus membawa renungan bagi orang-orang yang sudah sepuh dengan segala pengalamannya. Ya enggak ada segini saya gitu. Malah terkesan kok yang muda yang menggurui yang tua gitu. Bahkan waktu saya di Bandung tuh ada yang mengatakan, "Oh masih muda ya, kayak masih SMA gitu." Ya enggak apa-apa, nanti kamu jadi orang tuanya orang tua ya. Walaupun masih muda tetapi jadi orang tuanya orang tua ya. Itulah yang pertama-tama ya saya baca dari sini. Ada keraguan, ada perasaan tidak layak. Bisa enggak ya saya harus kemudian memimpin, membawa umat begitu ya, untuk mengalami perjumpaan dengan Allah dalam kehidupan mereka. Itu pun yang dialami oleh Raja Salomo. Bedanya Raja Salomo itu berbicara tentang kerajaan, raja, pemerintahan, rakyat ya. Nah, permintaan Raja Salomo ini kemudian menarik ya. Ia berharap atau memiliki permintaan dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Tentu ini adalah harapan seorang raja bahwa dengan membedakan yang baik yang buruk, ia dapat menjadi pemimpin yang adil bagi seluruh rakyatnya. Dengan hikmat, ia akan mampu menata setiap pengalaman-pengalaman dalam hidup untuk menjadi semakin dewasa. Ternyata permintaan itu dipandang baik di mata Tuhan, sehingga Tuhan mengabulkannya. Tuhan memberikan Salomo hati yang penuh hikmat dan pengertian. Kata hikmat di konteks ini adalah bukan hanya berbicara tentang kemampuan untuk dapat membedakan mana yang baik dan yang jahat, namun juga berarti penggunaan yang bijaksana dan bertanggung jawab. Barangkali itulah yang kemudian menjadi alasan mengapa Tuhan juga memberikan hal lain yang tidak diminta oleh Salomo, seperti kekayaan, kemuliaan, bahkan umur panjang kepadanya.
Melalui hikmat itulah Salomo dapat menggunakan semua itu, semua yang diberikan itu dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Kekayaan, kemuliaan, bahkan umur yang panjang yang diberikan dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan dan membawa kebaikan bagi rakyatnya. Tanpa hikmat, kekayaan, kemuliaan, dan umur panjang menjadi sia-sia tanpa arti. Itu semua hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab, untuk egoisme sendiri, memperkaya kehidupan sendiri, bahkan kemudian menimbulkan kesengsaraan bagi banyak orang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita berada di penghujung tahun 2022. Seperti yang disampaikan di awal, kehidupan manusia itu ibarat seperti seseorang yang membaca buku. Kita tidak tahu apa yang akan kita baca di halaman berikutnya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa-masa mendatang. Kalau di beberapa akhir-akhir ini katanya tahun 2023 itu adalah tahun yang gelap, ya. Kenapa? Karena ada resesi global atau apa begitu ya. Saya juga nggak tahu tuh. Karena juga, tapi yang pasti adalah bahwa resesi global ini kemudian menyebabkan dampak di mana banyak orang merasa takut ya, merasa khawatir. Gimana ya? Besok kalau resesi global beneran terjadi, apakah akan seperti yang diprediksi oleh para ahli gitu ya? Ya tidak tahu. Kenapa? Ya karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang. Apakah itu akan benar-benar terjadi atau tidak? Ya tidak tahu. Oleh karena itu rendahkan hati. Orang yang syair sebuah nyanyian dari Kidung Jemaat 322 yaitu kekuatan serta penghiburan. Coba kita nyanyi, ada yang masih ingat enggak? Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku, tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita berganti memperuat imanku. Saudara tahu mengapa lagu ini ditulis? Lagu ini ditulis oleh seseorang yang dikarang oleh seseorang yang bernama Carolina Sandel ya. Pada waktu Carolina masih kecil, fisiknya sangat lemah. Karena begitu lemah, dia sering ditinggal di ruang belajar ayahnya, sementara teman-temannya dapat bermain dengan bebas di luar. Carolina bahkan mengalami kelumpuhan dan harus terbaring di tempat tidur ketika dia berusia 12 tahun. Para dokter sudah mengangkat tangan, artinya tidak sanggup untuk menyembuhkan dia. Namun kedua orang tuanya dan Carolina sendiri percaya bahwa Allah akan memulihkan kembali kesehatannya, sehingga mereka terus berdoa dengan tekun. Suatu saat pada waktu keluarganya pergi gereja, Carolina membaca di Alkitab kisah tentang Yesus yang membangkitkan anak perempuan Yairus. Setelah membaca kisah itu, Carolina percaya bahwa sampai sekarang ini Yesus masih dapat membuat mujizat seperti itu juga untuk dirinya. Oleh karena itu, Carolina kemudian berdoa dan bersungguh-sungguh dengan penuh antusias. Dirinya kemudian dipenuhi dengan sukacita yang sangat besar dan dia bangkit dari tempat tidurnya, berganti pakaian, lalu berjalan menuju gedung gereja.
Dari pengalaman kesembuhan yang luar biasa itu, Carolina bertumbuh imannya. Ia begitu mengasihi Tuhan Yesus, mensyukuri selalu akan anugerah Allah bagi dirinya. Dan hal itulah yang memberikan kemenangan di waktu-waktu kemudian dalam kehidupannya, ketika ia mengalami berbagai kesulitan dan penderitaan. Salah satu peristiwa berat dalam hidupnya adalah ketika dia berumur 26 tahun. Dia kehilangan orang yang sangat dikasihi dengan cara yang mengenaskan. Ayahnya meninggal ketika kapal yang ditumpanginya tenggelam. Oleh karena itu, lagu kekuatan serta penghiburan menjadi peneguh baginya untuk tetap melayani dengan penuh kemenangan selama puluhan tahun pasca peristiwa traumatis itu. Dan sesuai dengan lirik, sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan duka bergantian, semuanya itu memperkuat imannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang Kristen kita percaya bahwa iman pada Kristus merupakan sumber hikmat bagi kita. Ialah yang menjadi terang yang memancarkan hikmat kemuliaan Allah. Dan hal itulah yang mestinya kita yakini. Dalam Injil Yohanes tadi, Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Di penghujung tahun 2020 ini, mari mantapkan diri membaca buku kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus, terang dunia, sumber hikmat dunia. Rasakan dan alami terangnya, sebab di dalamnya Tuhan menuntun kita dengan hikmat. Jika di masa lalu Allah telah menuntun dengan hikmat, maka kita percaya bahwa di masa mendatang tuntunan hikmatnya pasti tetap akan dinyatakan. Dengan keyakinan inilah kita akan menatap tahun baru 2023 esok dengan kepala tegak, bukan berarti kita sombong, melainkan kita optimis bahwa Allah di dalam Yesus Kristus Sang Immanuel itu akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Selamat memasuki tahun 2023 dengan hikmat yang dari Tuhan. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah bersama dengan gereja ekumenis kita membarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari dipersilakan duduk. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa.
Tuhan, esok kami akan memasuki tahun baru 2023. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2023 ini. Barangkali akan terjadi hal-hal yang barangkali tidak kami duga. Ada tantangan-tantangan, pergumulan-pergumulan hidup yang baru yang akan datang untuk menghadang kami. Hal itulah yang kemudian juga membuat kami mengalami kecemasan, kekhawatiran, bahkan ketakutan untuk memasuki tahun 2023. Tetapi melalui firman Tuhan yang sudah bersama-sama kami dengarkan, kami diajak untuk dapat melihat bahwa segala perjalanan kehidupan manusia, kehidupan kami semuanya tidak pernah terlepas dari kasih dan hikmat yang dari Tuhan. Oleh karena itu kami mohon kiranya tuntunlah kami dengan segala hikmat yang Tuhan anugerahkan kepada kami, agar kami dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus kami pertahankan, mana yang harus kami lepaskan, mana yang harus kami kembangkan, dan mana yang harus kami tinggalkan, dan mana yang seharusnya kami tinggalkan karena telah merusak kehidupan kami, dan mana yang terus kami bangun setiap hari. Tuhan, pada saat ini kami juga bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, di bangsa Indonesia. Kami percaya dan kami berharap bahwa di tahun 2023 ini bangsa kami akan semakin pulih, akan semakin lebih baik lagi. Oleh karena itu kami mohon, pimpinlah segala pemimpin bangsa dan negara kami, agar mereka juga mengalami pembaharuan budi, pikiran, dan perasaan, sehingga setiap apa yang mereka putuskan, apa yang mereka kerjakan boleh membawa kebaikan bagi bangsa ini. Kami juga berdoa bagi anggota jemaat dan simpatisan di GKI Pamanukan ini. Kami berdoa dengan segala pergumulan-pergumulan yang tengah kami rasakan, bahkan juga kekhawatiran atau kecemasan yang akan terjadi di tahun mendatang. Ajarlah kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkaulah yang menggendong kami, sehingga bahkan di tengah segala keterbatasan dan kelemahan kami dapat terus menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita ungkapkan syukur dengan memberi persembahan dilandasi dengan firman Tuhan dari Mazmur 20 ayat 4 sampai 5, demikian bunyinya. Kiranya diingatkannya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan menyanyikan dari PKJ 145 bait 1, 2, dan 3. Aku melangkah ke rumah Tuhan. Tuhan
Puji dan syukur atas penyertaan-Mu ya Kristus sepanjang tahun 2022 ini, yang beberapa saat lagi kami akan berganti. Untuk itu kami sangat bersyukur telah dapat melalui tahun yang penuh tantangan selama 2022 kemarin dan saat ini. Sebagai ungkapan rasa syukur kami mempersembahkan apa yang kami miliki yang semuanya berasal daripada-Mu. Kiranya apa yang kami persembahkan ini dapat memuliakan nama-Mu melalui gereja-Mu ini. Ajarlah kami untuk terus menjadi berkat di tahun-tahun mendatang, agar nama-Mu saja yang terus dimuliakan melalui kehadiran kami di dunia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur ini. Amin. Jemaat Tuhan, seiring dan sejalanlah bersama Tuhan dalam menapaki hari esok dengan penuh hikmat hanya daripadanya. Masuklah dalam ruang ibadah kehidupanmu dengan hati bersyukur pada Sang Terang, agar saat menjalani tahun yang baru, segala kehidupanmu berkenan kepadanya. Kini mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Damai dan kasih Kristus yang telah menyertai engkau sepanjang tahun ini akan terus menaungimu dan penyertaannya tak akan berkesudahan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.